Ternyata dia menunjukkan inilah di bawah ini ada makam. Nama aslinya itu Ki Buyut Sepuh. Nah, cuma nggak dia ngasih kepanjangan namanya Ki Buyut Sepuh Langlang Buana. Mengakunya seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan di sini gali dengan jarak 2 meter lebih ada nisan saya. Akhirnya saya proses penggalian lokasi tersebut pohon bambu. Setelah 2 meter 30 apa semeter 30 di situ ada muncul nisan. Akhirnya nisannya saya izin malam kemudian suruh diangkat biar ke atas katanya. Itu saya uruk lagi. Akhirnya ya mau nggak mau karena dia ngomong sendiri di situ makom dia, ya kita bikin seperti makam. Ya memang karena memang di situ lokasinya. Nah, ini kita sudah mau menuju, ini curam tuh ke bawah tuh, itu area makam keramat Ki Sepuh Langlang Buana. Jadi teman-teman nanti kita coba ke sana, mengekspor seperti apa kondisinya, seperti apa hal yang bisa terkuak di sana, mungkin sejarahnya atau apa, niat kita sedekah. Mudah-mudahan ada keberkahan di sana. Niat kita sedekah lagi salah. Niat kita adalah silaturahmi. Karena silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, memperpanjang rezeki, memperpanjang keberkahan. Insya Allah dengan silaturahmi kita membawa keberkahan buat kita. Ya Mbah? Kira-kira udah ada perasaan apa istilahnya gerbangnya menuju ke makam keramat Ki Sepuh Langlang Buana nih Mbah? Perbedaannya yang tempat tadi kita ada mendingin di sini anget nih. Iya betul. Kita coba menelusuri ke bawah. Terlalu Mbah, satu lagi. Biasanya kalau anget itu berarti banyak jinnya Mbah. Jangan disebutin biar kita takut. Ini kan, insya Allah niat baik, mudah-mudahan disambut dengan baik. Ya ini bentarnya, ini acaranya serius loh, nggak boleh bercanda-bercanda. Ya. Makamnya udah disusun ya? Udah. Gitu. Ya. Oke teman-teman, tadi kita udah ngelihat ini adalah area makam dari Ki Sepuh Langlang Buana. Kita nggak bisa masuk karena kuncinya dibawa sama kuncennya dan kuncennya nggak ada. Gitu. Dan kalau kita sampai rumahnya ternyata jauh. Jadi kita ekspor dari luarnya aja. Nanti habis itu kita coba ke dalam sini. Ini adalah area pemandian, ada sumur di sini. Yang katanya jadi 7. Nanti kita lihat dari penglihatan Mbah seperti apa. Kita masuk Mbak. Ya, bismillah. Kondok dari tadi, suara burung, nggak berhenti. Awas nih ada ini. Mana? Iya itu sawah langsung. Oh sekarang mau udah ditutup ini air-airnya Mbak. Ini air. Iya itu satu. Ini doang Mbak tempat mandi. Ini Biar. Ini airnya jernih. Tulisan gitu. Iya, jernih ya. Cakep. Ada binatangnya, ikan. Nah,
ikan-ikan nggak ada. Terus Bisa buat sumur ini Pak. Ini bisa sumur. iya ini. Kemarin sih kata warga ada sumur 7. Jadi kita sumur 1 dialiri jadi 7. Nah ini nih Mbak. Ini jadi besar seperti ditutup sekarang. Gimana Mbak, apa yang terlihat oleh Mbah di sini? Coba kita baru dulu. Ini kan dia di sini. Rasanya gimana Pak? Gurih airnya? Apa ada asin-asinnya? Sesuai pesan di atas, nggak boleh diminum. Jangan diminum ya. Nggak boleh diminum. Kenapa tuh Mbak? Kalau secara lab itu mungkin ada energi yang nggak bagus suka nyampur di sini juga nih, makanya nggak boleh sembarangan masuk. Pertama juga kalau secara logika mungkin kita larinya ke bakteri ya kan. Tapi ada beberapa juga kalau memang dianggapnya aman, airnya mengalir, biasanya tuh nggak pernah ada komplainan nggak boleh diminum. Kalau ini kan airnya diem di tempat, mendap gitu kan, nggak berjalan. Mbah, ada asap tuh. Ngebul nih. Ngebul ya. Oh, jangan ketutup sama lampu dong. Tuh, ngebul tuh. Asap. Panas ya. Ngebul ya. Ini badan berasap ya. Ya. Panas ya. Ini dirasakan apa dong? Panas? Enggak. Ngebul ya. Mungkin dari energinya kita kali bentrok sama energi yang ada di sini kali Mbak. Kelihatan nggak ngebulnya? Jadi belum bisa menyimpulkan apa-apa. Apa mau coba kasih nguak ini? Nguak sumur ini? Ya nggak apa-apa. Aja. Nanti juga kalau emang ternyata seperti apa, nanti saya tanya sama orang yang berkompeten di sini, kira-kira hal ini boleh saya publish atau enggak gitu Mbak. Untuk sementara kita bongkar dulu aja. Kita coba ya, mudah-mudahan insya Allah bisa. Assalamualaikum. Ini dari pertama yang barusan Mbah lihat, ya, di sini ada buaya putih ya, tapi kecilnya sebesar ini nih, kecil. Buaya putihnya kecil di sumur ini. Cuman sebadan ini, tapi nggak menutup kemungkinan kalau namanya gaib. Kalau iya bisa membesar. Tempatnya gede, tempatnya kecil dia kecil. Tapi baik ya kalau di sini bisa dibilang putrinya nih. Bisa berkomunikasi Mbak dengan beliau, kira-kira beliau dari mana, kenapa bisa sampai ke sini, apa emang udah dari lama di sini? Bisa komunikasi. Bisa komunikasi. Boleh Mbak, kita coba komunikasi. Mau di sini apa mau di tempat lain? Di sini aja ya. Di sini aja lebih nyaman di sini kan. Boleh. Ya. Ini saya izin Mbak ya, saya nggak biasa lama jongkok soalnya darah rendah teman-teman. Kelayangan pas bangun. Silakan Mbak, komunikasi nanti saya coba bertanya. Apa yang mau ditanyain? Ya saya tanya, beliau ini dari mana asalnya? Apa emang udah di sini sebelum ada tempat ini, atau
terbawa oleh air ini gitu, Mbak. Betul banget, ke bawah sama arus, ke bawah sama air ini. Kebetulan mungkin ngerasa lebih nyaman dengan energi sumur ini, akhirnya netep di sini. Beliau dari mana, Mbak? Ini kan hanya wujudnya ya, kalau bisa dibilang nggak kita bisa bilang piaraan ya, karena wujud bentuk seperti yang ini biasanya ada pemiliknya nih. Nah, silsilahnya tetap larinya dari sana, dari Cirebon juga. Dari Cirebon juga. Di sini sama Cirebon tuh hanya 1 jengkal ya, kita nggak bisa hitung secara logika, deket banget pokoknya dari beberapa makam yang ada di sini hubungannya sama Cirebon. Jadi kalau Mbah lihat ini sebenarnya airnya dari emang beneran air ini dibawa dari Cirebon, atau emang di bawahnya akhirnya terkuaklah sebuah mata air sebenarnya? Ini pembicaraan di sini, air ini nggak pernah berkurang. Ya sebenarnya memang air ini nggak pernah berkurang walaupun musim kemarau. Ya sebenarnya intinya nggak habis. Dan barusan tadi kita coba untuk komunikasi, yang ada yang bilang asalnya dari mana, yang terbawa itu yang saya bilang terbawa dari arusnya air, berarti secara logika kita bisa nangkep boleh ngambil dari Cirebon jatuhnya ke sini. Paham kan ya? Iya. Itu yang dibilang terbawa air itu terbawa arus, karena airnya dari sana nyari ikut ke sini. Nah, fungsinya beliau ini apa di sini? Barusan ada energi, mungkin tadi kalau kata kamera kan langsung ngebul ya. Nah, jadi di sini lebih ke proteksi diri atau badan ya. Untuk kalau di badan kita nih, kalau untuk pengisian badan itu untuk pagar diri. Kebanyakan kan kalau untuk sumur biasanya untuk aura, pengasihan, bawah. Di sini khusus proteksi badan ya. Tapi barusan ada percakapan bahwa yang untuk aura segala macam, kerjaan atau apapun ada yang sebelah sini, sumur yang ini. Nah, itu sumur itu dialiri dari sini atau itu sumur baru? Tetap ada rembesan dari sini, tetap hanya berbeda yang jagain berbeda yang di dalamnya berbeda, jadi akhirnya berbeda fungsi. Oh, jadi tiap apa ya, bisa sebut kolam lah ya. Kolam di situ kalau di total katanya ada 7, berarti 7 itu berbeda isinya. Nyatu. Jadi walaupun 7 karena dialiri 21 sumur ini, satu sumur jadi satu aja sih intinya. Sama aja kita punya ataupun kita mandi di sumur 7 ataupun 7 air terjun, yang masuknya ke badan kita wadahnya satu ya jadi satu. Tapi yang tadi disebut ada pengasihan, ada buat rezeki, itu aliri dengan yang dan makhluk ke dalam berbeda-beda, itu maksudnya? Yang di sini nggak bisa ngejawab nih. Yang di sini nggak bisa ngejawab. Apa kita langsung ke sana aja? Ke sana bisa ngejawab. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke sana aja. Ini ditutup karena takut ini kotor ya. Kotor dari atas. Nah, kita udah nyampe di sumurnya ini, yang di depannya dari sumur yang tadi lebih besar. Ya persegi, nggak tahu ini sumurnya ada 7 atau gimana, tapi kalau kita lihat sih cuma satu kotak besar aja air ini. Yang kata buaya tadi, maaf, yang makhluk tadi bilang di sini bahwasanya ada makhluk lain yang menunggu di sini. Seperti apa, Mbak? Kalau yang di sana tadi panas ya, auranya panas sampai ke tangan juga ngebul. Ini kebalikan nih, makanya dibilang untuk pengasihan kan adem. Ini walaupun belum kita sentuh, hawanya sudah dingin nih. Mungkin yang dibilang sumur 7 itu kayaknya ada beberapa titik mata air, hanya ada tetap satu resapan, mungkin ada pancurannya ada 7 nih di pojok-pojok sini. Tapi hanya muncul itu karena ketutup airnya lebih penuh, jadi nggak begitu kelihatan. Ini ada makhluknya, Mbak? Ada, gede banget ini di dalamnya. Berbentuk apa nih? Gimana ya? Ikan. Gelayar-gelayar aja nih, seperti berenang gitu, tapi dia ikan barakuda gitu ya? Yang taring gitu, bukan? Berbentuk wujud kayak kita palingnya, tapi dia kayak jubah begini,
kayak manusia tapi badannya ikan apa gimana? Wajah perempuan, badannya tapi ke bawahnya kayak semacam kayak ayam rombe lebar gitu. Oh, kayak Mas Koki. Nah iya, kayak saya gitu. Tapi palanya manusia. Jadi badannya berubah-ubah kayak ada kayak Mas Koki kan gitu tuh. Nah, kayak ada selendang-selendangnya lah kalau iya, dari Jepang seperti selangnya. Kira-kira beliau mau diajak komunikasi dengan kita? Kita coba sentuh airnya. Cukup satu kali. Jadi masing-masing sumur, masing-masing energi itu berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa ngucapin penunggunya A, B, S, atau C karena bertentangan ya, persepsi orang berbeda-beda. Tadi kita sebutin di situ ada buah kecil memang yang nyatanya yang kita lihat ya. Jadi yang tadi di sini pun yang jaganya seperti itu. Di sini kalau di sana kita dianjurin untuk komunikasi, untuk wudhu dulu. Di sini kita hanya cukup salam. Berasap lagi nih. Ini berasap nih. Berasap lagi. Kelihatan tapi di kamera kelihatan ya? Kelihatan. Ini berasap ya. Ya keluar asap ya nih teman-teman. Jelas nih. Tadi enggak, sebelum nyeburin tangan ke sini enggak berasap ya. Tapi energinya dingin, memang energinya dingin dan memang untuk pengasihan. Dan kalau untuk orang ngambil aroma ataupun keberkahan energi sini dianjurin untuk berendam. Bisa 7 jam kalau memang mau kesempurnaan apa yang dituju kesampaian 7 jam di sini. 7 jam. Ada kalimat juga yang harus dibaca di sini, kita nggak bisa ucapin nanti takutnya disalahgunain di sini. Nah, mungkin nanti setelah kamera off bisa kasih tahu kalimatnya apa biar tim kita nanti cobain. Boleh aja off cam. Oh ya, ini kan ada 7 orang di sini. 1, 2, 3, 4. Oh iya 3, 4. Ini barusan sempat ngejelasin, saya juga kan agak bingung juga karena tangan sampai berasap ini. Di sini bilang karena kita yang nembus ke alam ini, dan nembus alam ini berbenturan energinya. Tapi ya alhamdulillah maksudnya niatnya kita baik, jadi nggak begitu ganggu lah ya. Nah, beliau sama berasal dari Cirebon juga atau dia emang penghuni sini? Oh, penghuni sini. Jadi ketika ini ada dia baru pindah ke sini gitu ya. Apa asalnya ini air ini udah ada duluan sebelum itu? Ini ada baru ditempatin. Apa dia ditaruh orang di sini, Mbak? Enggak. Asli dari sekitaran sini aja sih. Ibaratnya kalau kita mah ya asli sini. Ini tercipta ada tempat baru dia datang masuk ke sini. Beliau fungsinya apa? Ngejaga ini aja sih. Ngejaga terus ngasih informasi ya, kayak kita nih nyari apa segala macam ya, tujuan apa kasih tahu nih tata caranya. Tapi kalau untuk orang yang nggak tahu asal berbur aja sih biasanya agak meriang-meriang disco gitu. Meriang-meriang disco. Maksudnya habis sakit pergi ke klub gitu kan? Iya, gitu. Gini, jadi mohon maaf Pak, ini berarti sebangsa jin dia di sini. Bisa dibilang. Kalau yang tadi kan seperti siluman buaya jatuhnya kan. Kalau ini dia bangsa jin jatuhnya. Karena berbentuk. Tapi bisa dibilang siluman juga karena ini membentuk sebuah lebih detailnya lagi seperti ikan, bukan, tapi dia mukanya manusia gitu kan? Iya. Ya. Yang jelas selain manusia bisa dibilang makhluk seperti ya itulah. Makanya kalau walaupun kita dikasih anjuran seperti yang tadi dia bilang ada kalimatnya ini harus dijalani seperti ini selagi masuk akal, masuk logika dan nggak menyimpang dari agama, boleh kita lakuin. Itu sih tujuannya ke situ, ke semua untuk orang teman-teman penziarah. Tujuan kita ngedoain, tujuan kita untuk menguak suatu tempat. Jangan terlalu percaya sama gaib, nggak ketergantungan sama gaib juga. Dan tujuan kita hanya
silaturahmi, ya itu wisata religi. Ada manfaatnya. Jangan terlalu percaya dengan hal-hal beliau nanti minta apa, yang penting kita yakin tapi beliau ada, bahwasanya kita seperti kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Allah maha gaib, berarti yang gaib itu ada. Tapi jangan terlalu percaya dengan gaib yang seperti ini teman-teman, karena ada istilah seburuk-buruknya jin adalah sebaik-baiknya, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia gitu. Jadi ya mudah-mudahan juga bisa diambil hikmahnya buat teman-teman yang suka berziarah, tetap mintanya kepada Allah ya. Medianya bisa apa aja tapi tetap mintanya kepada Allah gitu ya Mbak ya. Baik, kalau gitu mau kita akhiri saja nih, karena kita nggak bisa masuk ke dalam tuh Mbak. Apa kita mau coba di luar dari makamnya Ki Sepuh, supaya kita siapa tahu bisa berkomunikasi dengan beliau untuk mengetahui kebenaran beliau ada ataukah itu cuma patilasan. Karena dari warga sekitar sini ada yang bilang ini makam, ada yang bilang cuma patilasan, ada yang bilang ini buatan. Nah itu yang kita pengen tahu dari versi Mbah dan versi channel kita, kira-kira seperti apa. Karena kalau sejarah ini sangat banyak banget versinya masing-masing, tinggal nanti teman-teman mengambil mana yang kira-kira terbaik dan masuk logikanya buat teman-teman. Gimana? Boleh diizinin nanti kita diinterview. Alhamdulillah kita udah, walaupun kita nggak bisa masuk ke dalam, tapi tadi kita udah lihat bahwasanya Mbak Haris sudah melakukan ritual perizinan ya Mbak ya. Jadi izin dulu sebelum kita, emang banyak hal yang pengen kita tanyakan, menguak apakah di sini makam atau patilasan atau hanya buatan manusia yang mengada-ngada membuat tempat ini. Tadi Mbah sudah mengadakan ritual untuk bisa langsung berkomunikasi dengan beliau. Gimana Mbah tadi Mbah? Setelah berkomunikasi, kira-kira apakah benar ini makam atau patilasan atau buatan orang? Kalau menurut komunikasi yang barusan ya, karena kita nggak bisa masuk, coba dari luar dan ada sambutan, dan sempat komunikasi juga apakah ini benar patilasan atau makam, dan ternyata memang benar ya, makam kayak Langlang Buana. Sejarahnya dari Cirebon ya, selain dari Cirebon sebenarnya boleh masuk tapi karena dikunci ya, tapi insya Allah sih nggak mengurangi informasi dan karena gaib pun bisa nembus mana aja ya, karena hanya bedanya kita nggak bisa di dalam aja. Tapi tadi sempat komunikasi, silakan apa yang mau dikuak di sini, beliau mengizinkan. Tadi juga ada sambutan yang lumayan bagus dan energinya positif. Dingin banget sama kayak yang di atas itu yang tadi hampir sama. Berbeda ya sama energi yang di sumur, berbeda banget karena ini dingin, full dingin, bener-bener dingin banget. Itu maksudnya kalau dari Mbak Haris sendiri, apa yang bisa terkuak di situ dengan energi dingin, di situ energi panas? Apakah tempat ini karena tempatnya seorang aulia, makanya suasananya lebih adem, lebih rileks, lebih enak, lebih nyaman dibanding yang di sebelah sana karena makhluk yang berbeda, itu sejenis siluman atau gimana? Kalau dari energi ataupun dari kasta juga jelas pasti berbeda ya, jelas berbeda, dari bangsanya pun jelas berbeda. Energi yang diciptain dari aura beliau ini memang berbeda, lebih ke alam, lebih ke alam, dan energinya energi yang positif.
dan beliau pun mempunyai kemampuan-kemampuan yang di luar nalar. Saya nggak bisa sebutin contohnya seperti apa. Yang jelas di zamannya beliau bisa dibilang tanpa tanding. Ada juga yang tersembunyi di sekitaran sini nih, di dalam sini, yang saya lihat seperti apa, baduk apa sih kalau misalnya yang keris bentuknya seperti agak lebar gitu tapi ngucut gitu, tebel, cuman bentuknya dari emas gitu. Ujang gitu. Coba batok apa sih, badok apa sih? Oh, itu kayak ujung tombak gitu. Kayak ujung tombak tapi dia lebar begini. Kayak yang kalau pewayangan kalau mau keluar itu. Kayak gitu. Apa itu? Ini ada di sini. Badok. Iya, badok. Ini terbentuknya dari emas nih. Ini pas banget di sini nih. Ini pas di sini nih. Di dalam tapi. Itu bisa diambil atau bagaimana? Ini pusat energinya beliau nih, menandain kalau emang beliau ada di sini. Jadi kalau menurut informasi beliau, ini kalau di kita di handphone tuh sinyal. Jadi ini yang mancarin sinyal ke orang-orang spiritual yang mungkin yang ada di seluruh dunia kali. Kalau memang ada nazar ataupun ada tirakat yang harus bertemu sama beliau, sinyal ini nih yang akan narik ini. Makanya nggak kaget orang kata orang luar, orang jauh tiba-tiba bisa ketarik ke sini. Dapat ada nazar, ada ilham, ada ilham, ada apa segala macam. Ketarik sini lah sinyalnya ini yang ada di sini. Pertanyaan saya nih Mbah, boleh mungkin bisa ditanyakan ke beliau. Dulunya ini tempat apa? Apakah emang khusus semedi, kapal, atau dulunya padepokan atau apa seperti itu? Beliau nggak ngejawab dulunya seperti apa, yang jelas ini sering dipakai hal yang nggak benar aja. Tempat ini? Iya. Untuk orang-orang yang tujuannya nggak jelas mungkin ya, nggak di, tapi nanti coba ini mungkin baru sempat ngomong ditarik ke belakang. Pada masa zamannya memang nggak pernah ada orang berpijak di sini juga, ya kan? Jadi nggak bisa dibilang tempat semedi atau apa, karena di zaman masanya nih atau di zaman dulu sebelum kita ini para leluhur pun nggak di sini. Terpendam mungkin di sini kan, hanya baru kebelakangan ini terciptanya ada ini, baru banyak orang yang ke sini yang dibuat hal yang nggak benar. Mulai kesini, mulai kesini. Padahal beliau ngebuka ini supaya dijadikan tempat yang benar gitu. Iya, tapi memang dilihat dari untuk sinyal ini kan agak jauh ya, mungkin kayak orang pun untuk ngedapetin tempat seperti ini harus apa atau apa, ketemu daya seorang yang baru nongol di sini. Itu pun lebih banyak yang ke beliau ini tanpa jasad. Dia biasa melakukan sukma, minta dia penlawangan, dan orang itu jarang ke sini. Tapi banyak ya untuk yang komunikasi untuk semedi ritual, orangnya di rumah ketemu di sini. Istilahnya meraga sukma lah ya. Meraga sukma. Sebetulnya juga udah komunikasi udah lama ya, baru, tapi kan baru ketemu ini sekarang, baru ketemu makamnya sekarang, dari sekian tahun ya, mungkin 32 tahun baru ini ketemu. Mungkin pas tadi pagi datang, Pangeran Nongol di sini baru kebuka kuncinya kan, dari 32 tahun menjalani spiritual, baru ini kan ketemu makamnya, ketemu rohanianya mas sering. Udah sering, tapi ketemu tempat dia bersemayamnya baru ini setelah 32 tahun. 32 tahun. Mudah-mudahan ini keberkahan buat kita semua, bahwasanya kita ya banyak nih kita seperti ini. Ketika kita datang waktu itu juga kita komunikasi ya Mbak ya, tiba-tiba klop hari Sabtu semuanya tiba-tiba kita kosong acaranya, kayak dimudahkan aja nih ke tempat ini kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga keberkahan buat kita. Pertanyaan selanjutnya Mbak, beliau lebih fokusnya ke apa kalau lihat dari sekaromah? Dunia, kebatinan kah, kejayaan kah, atau emang beliau khusus buat cara mendekatkan diri kita kepada Allah semua?
hubungannya satu arah gitu. Kalau lihat dari postur tubuh dan aura ya, jadi badannya nggak terlalu gede, nggak seperti yang Gajah Mada, popok itu badannya seperti biasa, hanya di sininya ada kalung lempengan emas, sama di pinggang, sama di lengan gitu. Ini tanpa baju ya, auranya bagus banget. Kalau bisa dibilang jabatannya ya lumayan juga ya kalau di zaman kerajaannya yang Buana punya pangkat, tapi nggak bisa disepelein juga karena beliau ini pendiam, mempunyai banyak kemampuan, mempunyai banyak ilmu atau kelebihan, tapi nggak pernah sombong. Jadi orang nggak bisa tahu kalau emang dia orang berilmu atau enggak. Nah, ini wajib dicontoh nih untuk orang-orang spiritual. Jadi walaupun punya kemampuan segala macamnya atau bisa deteksi ataupun yang lain lah, intinya punya kelebihan, tapi tetap merendah dan merasa dirinya itu nggak bisa apa-apa. Bisa seperti contoh di yang Langlang Buana. Iya, karena kalau kesombongan itu berasal dari jin ya. Iya. Jadi kalau kita orang berilmu tapi sombong, karena tanya tuh ilmunya dari mana tuh? Iya. Kalau bukan jin berarti lepis. Iya, gitu. Kalau nggak LE lah, Li Cooper lah ya, Li Cooper. Terus kira-kira jaket jeans, kok jaket jeans apa maksudnya Mbak? Terus cina belum Mbak. Jadi kira-kira nih beliau senang nggak dengan kedatangan kita? Alhamdulillah ya, maksudnya kalau untuk makhluk yang kasat mata itu dia nggak bisa menampakkan rasa gitu, senang, suka atau apa, dia hanya menunjukkan raut wajah aja gitu. Kita lihat ekspresinya. Adam nggak ada ekspresi marah, berarti boleh itu nanti yang izinin lah, karena tadi kita ada sowan juga. Jadi memang Taib itu nggak banyak bicara dan nggak suka banyak bicara aslinya, lebih diam, lebih mantau. Mungkin sekiranya kita melenceng mungkin baru ada teguran. Apa yang ingin dia pesankan kepada kita? Hanya minta dirawat aja sih, langsung nyaut ini. Hanya minta dirawat tempat ini aja agar lebih bersih sih. Intinya itu. Dan beliau pasti standby di sini kalau ada yang mau bertemu dengan beliau. Ya. Baik kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, namanya kan Langlang Buana. Waktu juga orang yang sering berkeliling dan semuanya, saya kira menatap ke sini. Apa sebenarnya tugas beliau dulu? Ditugaskan oleh siapa? Kalau untuk di zamannya sebenarnya nggak ada yang menugaskan, karena mencari jati diri itu kalau untuk kesempurnaan suatu ilmu paling penting ya. Kalau kita bilang untuk mengaji diri, uji diri sendiri, mencari ketenangan jiwa, dari untuk disebutnya Langlang Buana itu untuk mengelilingi dunia sampai menutup hayatnya, yaitu yang kita lihat dari aura dan dari gestur tubuhnya itu benar-benar mempunyai ketenangan yang luar biasa di antara yang ada. Jadi hampir nggak ada rasa untuk marah, emosi segala macam, itu nggak ada apa dia. Itu saking benar-benarnya menjiwai keilmuannya benar-benar sempurna. Terus ada pesan untuk kita pribadi Mbah, atau ada teman-teman di sini yang dikhususkan untuk dari beliau kepada kita pribadi ya? Kalau untuk merawat itu kan untuk secara umum, tapi dari kita semua yang ada di sini, kira-kira ada pesan dari beliau? Yang satu sih, untuk lebih bersih diri aja sih. Caranya? Dia lebih tahu. Badan kita kotor semua kayaknya. Gak bisa pada ketahuan dia. Dia mungkin lebih tahu. Jadi cuman simpel aja pesannya sih, lebih ngebersihin diri aja. Bersihin diri berarti ngebersihin hati. Nggak berarti kotor juga dalam hati. Bersihin hati itu dari rasa iri, sirik, dengki, segala macem. Nggak ada suka sama orang segala macem. Dan bukan hanya sekedar pikiran kotor. Bersihin diri itu. Baik. Ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih informasinya, cukup sekian saja. Saya tidak berani untuk lebih dalam lagi
Kenapa saya ngambil secara umum aja? Karena hal-hal yang pribadi itu banyak yang harusnya tidak terkuak, nah. Biarkan itu menjadi sebuah sejarah aja. Persepsi orang boleh berbeda-beda, tapi ini sudut pandang dari kita, dari Aden Badia Channel seperti ini adanya. Buat teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, bisa menambah informasi, bisa menambah keimanan kita bahwasannya makhluk itu ada, makhluk gaib itu ada. Dan mintalah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Mbak. Kita eksplor lagi di tempat lain. Siap,